Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, Ustazah, pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa mengikuti pembelajaran yang insyaallah akan Ustazah sampaikan melalui video yang sudah Ustazah persiapkan. Mudah-mudahan materi yang akan Ustazah sampaikan nanti bisa antum gunakan dan antum manfaatkan untuk masa depan yang akan datang. Baik, seperti biasa, sebelum pembelajaran dimulai, sedikit hadis yang akan Ustazah sampaikan kepada antum semua. Hadisnya tentang kebersihan. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Hadisnya yang berbunyi adalah at-tuhuru syatrul iman. Ustazah ulangi lagi, at-tuhuru syatrul iman, yang artinya kebersihan itu sebagian dari iman. Nah, baiklah Ustazah, mulai dari sekarang belajarlah untuk hidup bersih dari hal terkecil. Misalnya ketika bangun tidur, belajarlah untuk merapikan tempat tidurnya, membersihkan tempat tidurnya, terutama di kamar kita. Contohnya ketika antum bangun tidur, yang antum kerjakan adalah membersihkan tempat tidur. Contohnya melipat selimut dan menata bantalnya dengan rapi. Yang kedua, setelah kamar kita bersih, yang selanjutnya silakan antum bantu pekerjaan orang tua. Misalnya menyapu halaman rumah, mencuci piring misalnya bagian akhwat. Yang ikhwan juga bisa. Karena apa? Semua pekerjaan itu jika kita kerjakannya dengan ikhlas, insya Allah apa yang kita lakukan imbalannya adalah pahala dari Allah. Baik anak Ustazah, sekarang materi yang akan Ustazah sampaikan yaitu materi pembelajaran subtema 2, yaitu dengan materi tentang kegiatan ekonomi negara ASEAN. Seperti biasa, sebelum pembelajaran dimulai, Ustazah harap antum sudah mempersiapkan alat tulisnya. Jadi ketika materi yang Ustazah sampaikan, antum bisa mencatatnya di buku catatan. Supaya apa? Supaya nanti ketika latihan, ketika ulangan, ada bahan yang akan antum bacakan. Baik anak Ustazah, silakan pasang niat di dalam hati bahwasanya segala sesuatu yang kita kerjakan hanyalah mendapat ridho dari Allah. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita bersama berdoa. Berdoa agar nanti materi yang Ustazah sampaikan semoga antum bisa memahaminya dengan baik. Baik anak Ustazah, kita mulai pembelajarannya, yaitu tentang kegiatan ekonomi di negara ASEAN. Yang pertama kita lihat di negara Indonesia. Kegiatan ekonomi di sana ada 3, dari segi pertanian, perikanan, dan tambang. Kita lihat dari pertaniannya, yaitu Indonesia pertaniannya dengan komoditas utama antara lain yaitu ada padi, kelapa sawit, tebu, kopi, koko, teh, karet, dan tembakau. Selain itu juga dilihat dari segi perikanan yang dihasilkan di negara Indonesia, ada ikan, ada kepiting, ada udang, ada tuna, ada tongkol, dan rumput laut. Yang terakhir dari segi tambang, yaitu minyak, gas bumi, batu bara, tembaga, emas, dan perak. Nah, selain itu juga anak Ustazah, di Indonesia memiliki sumber daya alam yang beraneka ragam. Mayoritas kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia bergerak di bidang. Nah, di bidang yang Ustazah telah sampaikan tadi, di bidang pertanian, perikanan, dan tambang. Selanjutnya, kita lihat dari negara Thailand. Di negara Thailand, anak Ustazah, perhatikan kegiatan ekonominya. Di negara Thailand sering disebut sebagai lumbung padi. Karena apa? Karena di sana banyak menghasilkan padi. Padi terbesar di Asia Tenggara. Selain itu juga anak Ustazah, padi merupakan hasil pertanian terbesar di negara Thailand. Selanjutnya, pertanian dan komoditas utama yang dihasilkan oleh negara Thailand ada padi. Selain itu juga ada perkebunan, ada kehutanan, pertambangan,
Dan industri juga merupakan kegiatan ekonomi penduduk Thailand. Selanjutnya anak ustazah, keunikan bangunan budaya menjadikan sektor pariwisata yang menjadi penghasilan utama bagi Thailand. Nah, jadi Thailand juga sistem kegiatan ekonominya ada sektor pariwisatanya. Baik anak ustazah, sekarang kita menuju ke negara Brunei Darussalam. Negara Brunei Darussalam ini itu negara yang terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Negara ini memiliki pendapatan per kapita yang tinggi karena gas alamnya. Nah, jadi sistem keadaan ekonomi di negara Brunei Darussalam, pendapatannya yang tinggi itu dilihat dari gas alamnya. Berarti di sana itu hasil ekonominya itu banyaknya gas alam yang terdapat di negara Brunei Darussalam. Selanjutnya anak ustazah, kita beranjak ke negara Singapura. Singapura merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN. Kegiatan perekonomian bergerak di bidang jasa, perindustrian, perhubungan, dan perbankan. Nah, jadi sistem kegiatan perekonomian di negara Singapura itu ada 4. Dilihat dari jasanya, dari perindustrian, perhubungan, dan perbankan. Selanjutnya kita lihat dari negara tetangga kita, yaitu negara Malaysia, di mana sistem kegiatan ekonomi utama penduduk Malaysia adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Perdagangan internasional merupakan kegiatan ekonomi yang mengalami pertumbuhan tercepat. Nah, jadi sistem kegiatan ekonomi di negara Malaysia itu ada 3, ada pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Nah, baik anak ustazah, sebelum kita melanjutkan ke negara berikutnya, anak ustazah perhatikan pertanyaan atau soal latihan yang telah ustazah tampilkan. Latihannya berbunyi, pilihlah 2 negara ASEAN, kemudian tentukan perbedaan dan persamaan kegiatan ekonomi yang ada di 2 negara tersebut. Nah, artinya nanti untuk sistem jawabannya, silakan anak ustazah mengisi jawabannya di Google Form. Selamat mengerjakan latihan, semoga jawabannya benar. Nah, baik anak ustazah, semoga jawaban yang telah antum kerjakan di Google Form, semoga jawabannya sesuai yang dipertanyakan. Nah, ustazah harap jawaban antum bisa menghasilkan nilai yang bagus. Baik, sekarang kita lihat dari negara Myanmar, Laos, dan Kamboja. Kalau kita lihat kegiatan ekonomi di negara Myanmar, yaitu perhatikan ustazah, mata pencarian utama penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Selain itu juga ustazah, sistem pertanian atau hasil dari pertanian di negara Myanmar yaitu adalah padi. Padi di sini merupakan hasil utama pertanian oleh penduduk Myanmar. Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Jadi kegiatan ekonomi mereka yang paling terbesar itu adalah padi. Baik, selanjutnya adalah negara Laos. Negara Laos di sini anak ustazah perhatikan, Laos bertetangga dengan Kamboja. Negara ini dilewati oleh aliran Sungai Mekong, sehingga pertanian merupakan mata pencarian terbesar di negara ini. Nah, selain itu juga, kawasan hutan yang luas dan lebat membuat hasil hutan menjadi salah satu bahan baku industri pemotongan kayu. Nah, jadi sistem kegiatan ekonomi di Laos itu anak ustazah, selain mereka bertani, mereka juga hasil hutannya dijadikan atau salah satu bahan baku industri pemotongan kayu. Selanjutnya kita lihat dari negara Kamboja. Nah, negara Kamboja ini tadi negara yang bertetangga dengan Laos.
Nah, sekarang kita perhatikan bagaimana kegiatan ekonomi di negara Kamboja. Nah, di Kamboja mengalir Sungai Mekong. Daerah di sekitar Sungai Mekong merupakan daerah yang subur. Mata pencarian penduduk Kamboja adalah pertanian. Hasil pertanian terbesar adalah padi dan karet. Nah, jadi sistem kegiatan ekonominya hampir sama dengan Laos, yaitu adalah bertani. Namun di negara Kamboja hasil pertanian terbesarnya bukan hanya padi saja, tetapi ada juga karet. Nah, selanjutnya kita menuju ke negara Filipina dan negara Vietnam. Nah, perhatikan Ustazah, di negara Filipina, kalau kita lihat dari kegiatan ekonominya, yaitu mata pencaharian penduduk Filipina sebagian besar adalah bertani dan perkebunan. Selain itu juga, penduduk Filipina bekerja di bidang pertambangan dan perindustrian. Hasil pertanian di Filipina antara lain ada padi, kelapa, serat abaka, nanas, dan gula. Nah, negara ini juga dijuluki dengan rumah revolusi hijau. Artinya, revolusi hijau adalah gerakan perubahan dalam sistem pertanian agar menghasilkan padi yang berkualitas tinggi dan waktu yang cepat. Nah, selanjutnya kita lihat di negara Vietnam. Nah, baik anak ustazah, di negara Vietnam ini mata pencarian mereka yaitu pertanian. Nah, hasil pertanian mereka itu adalah padi. Selanjutnya, kegiatan ekonomi sana ada perkebunan. Hasilnya itu berupa karet dan kopi. Selanjutnya, hasil hutan. Nah, ternyata di Vietnam juga ada hutan. Nah, hutan di sini hasil dari hutan yaitu berupa kayu jati. Selain itu juga ada hasil tambang. Hasil tambang di sini yaitu berupa minyak bumi dan biji besi. Nah, selain itu juga sektor pariwisata di negara Vietnam juga mulai berkembang. Nah, baik dan Ustazah, itulah materi yang telah Ustazah sampaikan. Semoga antum bisa memahaminya dengan baik. Nah, untuk latihan, tadi pada saat Ustazah menyampaikan materi, ada contoh soal latihan yang harus antum kerjakan. Nah, semoga materi kali ini antum bisa memahaminya. Nah, baik, sebelum menjawab pertanyaannya, silakan antum pelajari terlebih dahulu, pahami soal dengan baik supaya nanti hasilnya sangat memuaskan. Baikkan Ustazah, itulah materi yang bisa Ustazah sampaikan. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.